Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, calon guru penggerak angkatan 10. Saya Alfiah Harafit Lesmarati, guru pendidikan agama Islam SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik dan siswa. Berawal dari menyimak dan membaca, akhirnya saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kodrat alam berdasarkan sifat dan tempat tinggalnya, sedangkan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, kehendak, perasaan, dan sehingga menimbulkan tenaga, yaitu olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Yang kelima, pendidikan berhamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Siswa menjadi subjek proses pembelajaran. Yang keenam, proses pembelajaran berlangsung secara merdeka belajar. Pendidik dan peserta didik merasa bahagia setiap kali proses pembelajaran karena pembelajaran dikemas dengan menyenangkan tetapi tetap terarah sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, peran pendidik atau guru sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang utama dalam membentuk budi pekerti peserta didik. Kesimpulannya, pendidikan dan kebudayaan saling terkoneksi atau terhubung. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan hanya sebagai tuntunan, artinya hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan seperti tabula rasa atau kertas kosong yang bisa digambar sesuai kehendak orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Budi pekerti merupakan tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara memfasilitasi dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembentukan karakter dan budi pekerti. Anak berkembang sesuai dengan fitrahnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap perkembangan pastinya ada perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang kekal, seperti tata surya yang selalu bergerak. Pendidikan harus menyenangkan dan memerdekakan peserta didik. Artinya, siswa dan guru saling berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi peserta didik dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk membentuk student well-being. Selanjutnya, pendidik atau guru berfungsi sebagai pamong atau fasilitator yang bertugas mengarahkan dan membimbing serta menuntun peserta didik agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga proses pembelajaran dan pembentukan karakteristik tetap terarah, ibarat petani atau tukang kebun yang merawat tanamannya agar tumbuh subur. Yang terakhir, pendidikan yang utama adalah keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam menanamkan budi pekerti kepada anak. Jadi,
Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi seorang pendidik yaitu perlunya menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Pendidik di depan memberi contoh, di tengah menuntun dan mengarahkan peserta didik, dan di belakang mendorong agar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa malu. Ternyata proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini masih banyak kekurangan. Saya adalah tipe guru yang perfeksionis. Dalam pembelajaran, saya selalu merancang siswa sesuai dengan standar pembelajaran yang saya terapkan. Belajar dengan tertib, duduk manis, mendengarkan saya menjelaskan materi, kemudian mengerjakan soal. Menurut saya, anak yang rajin mengerjakan soal pasti kelak nilainya bagus dan menjadi orang yang sukses. Dalam pembelajaran, saya terkadang menyisipkan ice breaking atau permainan hanya saat masih ingat materi ice breaking setelah mengikuti pelatihan. Akan tetapi setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari dan akan merubah pola pembelajaran yang akan saya terapkan. Di kelas, saya harus berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan di sesi kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik saya sendiri dan siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.